Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini adalah contoh soal hidrolisis parsial berikutnya. Di sini adalah contoh garam basa. Tetapi ini berbeda dengan contoh soal sebelumnya. Kalau di sini jelas 100 ml CH3COH itu adalah asam, kemudian dicampur dengan KOH, berarti di sini adalah reaksi asam dengan basa. Beda dengan soal yang sebelumnya, contoh yang sebelumnya itu langsung ada garam, lalu garam tersebut direaksikan dengan air. Nah, ini model soal yang lain, yang mana CH3COH ini adalah asam lemah, lalu direaksikan dengan KOH basa kuat. Nah, bagaimana kalau kita menemui soal seperti ini? Langkah pertama tentunya tentukan dulu persamaan reaksinya. Nah, ditulis dulu persamaan reaksinya. Maaf, itu ada typo ya, jadi diulang berkali-kali karena tulisannya kurang rapi. Oke, kita tunggu sebentar. Baik, reaksinya adalah antara CH3COOH dengan KOH, yang mana di situ volumenya 100 ml, 0,2 molar untuk CH3COOH dan KOH-nya 200 ml, 0,1 molar. Nah, kalian diminta menentukan pH-nya. Oke, ini sudah. Jadi CH3COOH di sini direaksikan dengan KOH yang merupakan basa kuat, maka akan menghasilkan garamnya ya. Garam yang terbentuk adalah, ingat bagaimana caranya kemarin, hilangkan OH untuk basa, hilangkan H untuk asam, lalu digabung ya. Jadilah CH3COK itu garamnya plus H2O. Nah, untuk model soal seperti ini kita masih ingat dengan mula-mula bereaksi sisa. Jadi ini kita menggunakan cara seperti itu lagi. Jadi kita tentukan berapa jumlah mol sisanya. Baik, nah dari mana jumlah mol CH3COH dan KOH? Ingat ya, jumlah mol itu adalah hasil kali antara molaritas dengan volume. Di sini CH3COH sudah diketahui molaritasnya 0,2 molar dan volumenya 100 ml. Nah, karena volume dalam satuan mililiter, maka jumlah mol yang terbentuk satuannya milimol ya, bukan mol. Jadi hasil kalinya 20 milimol. Oke, hal yang sama juga untuk KOH. Jadi tinggal kita kalikan volume dengan molaritasnya 0,1 kali 200 ml, hasilnya berarti 20 milimol. Jadi jumlah mol CH3COH dengan KOH sama, yaitu sama-sama 20 milimol. Oke, bisa kita masukkan di situ di bagian mula-mula. CH3COH-nya 20 milimol, KOH-nya 20 milimol. Baik, seperti biasa cek persamaan reaksinya. Apakah persamaan reaksi ini sudah setara? Nah, kalian amati satu-satu di situ. Bagaimana jumlah C di kanan dan di kiri, K kanan dan di kiri. Oke, baik. Berarti ini sudah setara ya, sudah sama. Semuanya sama, berkoefisien 1. Karena koefisiennya 1 dan jumlah molnya sama, maka semuanya bereaksi. Jadi CH3COH 20 ml bereaksi semua, KOH 20 milimol bereaksi semua. Maka CH3COK yang terbentuk juga sama, yaitu 20 milimol, H2O-nya juga sama. Maka sisanya untuk CH3COH dan KOH habis karena semuanya bereaksi dan dihasilkan CH3COK sebanyak 20 milimol dan H2O 20 milimol. Karena di akhir reaksi CH3COH dan KOH ini habis, maka CH3COH dan KOH ini tidak akan mempengaruhi pH karena mereka sudah habis. Yang mempengaruhi apa? Nah, yang mempengaruhi adalah CH3COK dengan H2O. Yang mana CH3COK ini ternyata adalah garam basa. Nah, garam basa kalau direaksikan sama air, maka terjadi reaksi hidrolisis. Oke, hidrolisisnya hidrolisis parsial. Maka untuk menghitung pH kita menggunakan rumus hidrolisis. Ingat, ini tadi adalah garam CH3COOK ya. CH3COOK garam apa? Asam atau basa?
gram basa. Oke, CH3COK kita diionkan menjadi ion-ionnya yaitu CH3CO- dan K+. Nah, baik. Oke, CH3CO- ini adalah basa konjugasi. Dan K plusnya itu, CH3CO- adalah basa konjugasi dari CH3COH, asam lemah. Nah, CH3CO- ini yang nanti kita perlukan di perhitungan. Cara mencarinya gimana? Dari garam CH3COK di akhir reaksi tadi kan diketahui 20 milimol. Maka yang kita pakai di sini adalah konsentrasi nantinya ya, molaritas. Berarti kita tentukan molaritasnya yaitu jumlah mol dibagi volume total. Kenapa volume total? Ya karena ini tadi kan sudah dicampurkan antara KOH sama CH3COH. Volume totalnya kalau kita amati ulang soalnya tadi CH3COH 100 mili dan KOH-nya 200 mili, maka totalnya adalah 300 mili. Nah, berarti untuk menghitung molaritas dari CH3COK itu adalah 20 milimol dibagi 300. Ya, bisa dilihat di situ. Hasilnya 2/30 molar. Nah, angkanya ini agak jelek ya. Ini tidak usah pakai kalkulator, langsung saja kita pakai perhitungannya dalam pecahan. CH3COK sama CH3CO- ini koefisiennya kebetulan sama. Kalau koefisiennya sama, maka molaritasnya pun sama ya. Nah, tetapi kalau beda ya beda, berarti dikali dengan koefisiennya. Oke, berikutnya untuk menentukan OH- dari rumus hidrolisis, OH- itu adalah KW per Ka, akar KW per Ka kali konsentrasi basa konjugasi. KW-nya nilainya 10 pangkat min 14, Ka-nya anggap saja 10 pangkat min 5, lalu konsentrasi basa konjugasi baru saja kita hitung tadi 2/30. Nah, berarti ini kita hitung saja, bisa kita coret, min 14 sama min 5 jadi min 9. Oke, kemudian karena 10 pangkat min 9 dibagi 30, nah 10 di bawah itu kita bagi jadinya 10 pangkat min 10 kali 2/3. Oke, berikutnya itu dihitung berarti hasilnya kan 10 pangkat min 10 di akar berarti 10 pangkat min 5. Nah, 2/3 ini agak ribet ya, kita buat ini seperti ini saja. Akar 2/3. 2/3 enggak apa-apa, yang penting alur pengerjaannya bisa dipahami. Kalau merasa belum paham silahkan diulang-ulang lagi ya, karena kurang lebih besok kuisnya seperti ini. Nah, kalau sudah ketemu OH-nya 10 pangkat min 5 akar 2/3 itu adalah konsentrasi OH-. Untuk menghitung pOH rumusnya kan min log OH-. Berarti min log 10 pangkat min 5 tadi berarti hasilnya adalah 5 min log akar 2/3. Kemudian untuk menghitung pH berarti 14 dikurangi pOH. Nah, berarti 14 kurangi 5 9, 14 dikurangi log akar 2/3 di situ jadi plus. Oh iya, itu ada yang kelewatan ya, harusnya akar 9 plus log akar 2/3. Oke, baik, seperti itu. Good luck buat kuisnya besok, semoga lancar.